Kalau kalian berpikir rencana ngebuat koloni manusia di planet Mars adalah ide gila, mustahil dan cuman ada di film science fiction, coba pikir ulang deh. Elon Musk sendiri yakin manusia bisa menjejakkan kaki di planet Mars di tahun 2060. Saya Tama Andi, jumpa lagi di segmen Belajar Tentang Dunia. Soal membuat koloni manusia di planet Mars, so far ide ini masih mentok di film The Martian. Coba nonton deh. Seorang astronot yang ketinggalan pesawat buat balik ke bumi dan akhirnya kudu bertahan hidup di Mars. Dan uniknya, berhasil. But I'm still alive. Surprise. I am the greatest botanist on this planet. Pernah dengar kan kalau imajinasi film seringkali jadi prediksi tepat, jadi kenyataan di masa depan. Rencana Elon Musk ini benar-benar serius. Dia ingin memindahkan sebagian orang ke planet merah dan memulai kehidupan baru manusia di sana. Elon Musk ingin manusia menjadi makhluk multiplanet. Pertama kali mendengar ide ini, saya yang percaya adanya akhir zaman, aka kiamat, langsung berpikir lebih luas. Langsung kepikir kalau nantinya kiamat nggak cuma terjadi di bumi aja, tapi di seluruh planet, bahkan di seluruh alam semesta. Ya jelas ya, karena manusianya nggak cuma ada di planet bumi aja. Udah kesebar kemana-mana. Di menit ini, kalian mungkin ngerasa nggak nyampe sama ide ini. Tapi segera setelah kita bahas lebih terperinci beberapa menit ke depan, bisa jadi kalian berubah jadi yakin. Yuk langsung aja kita bahas rencana gila Elon Musk memberangkatkan dan membuat koloni manusia di planet Mars. This is Elon Musk. I'm in charge of the whole Mars colonization project. Dalam 1 dekade atau 10 tahun mendatang, Elon Musk sudah kepikiran buat memindahkan ribuan orang dari bumi ke planet Mars. Lewat rencana ini, Elon mengatakan kalau butuh sekitar 40 tahun hingga 100 tahun agar koloni 1 juta manusia yang ada di Mars bisa hidup tanpa bantuan dari bumi lagi. Elon Musk nyampein kalau ambisi membuat koloni ke Mars bukan buat memindahkan semua manusia di bumi ke Mars. Tapi tujuannya lebih luas lagi, yaitu membuat manusia menjadi makhluk multiplanet atau juga disebut multiplanetary. Jadi jangan kaget ya, setelah Mars mungkin akan ada planet-planet lainnya yang akan dikolonisasi. Namanya juga multiplanet ya. Elon juga menyampaikan kalau koloni manusia di Mars bisa meminimalisir resiko eksistensial manusia dan meningkatkan sense of adventure-nya. Membangun armada di Mars. Teknologi roket luar angkasa jadi salah satu teknologi yang paling berkembang pesat saat ini. And that landing burn has started. Terus gimana sih rencana besar Elon Musk mengantar jutaan orang dari bumi dipindahin ke Mars? Memperkenalkan Interplanetary Transport System by SpaceX. SpaceX akan menggunakan roket super besar dengan tinggi hingga 200 feet atau setara 60 meter yang terdiri dari 35 meter roket pendorong White Booster yang akan menghasilkan 28 juta pound daya dorong. Nah, di bagian atas ditempatkan roket luar angkasa sebagai kabin untuk para astronot SpaceX.
disebut juga roket Crew Capsule. Untuk mencapai 28 juta pound daya dorong, SpaceX akan membutuhkan 42 mesin Raptor dan nantinya kecepatan terbangnya hingga mencapai 5.000-an miles per jam atau setara dengan 8.000 km per jam. Kalau dibandingkan dengan roket milik NASA Saturn V yang pernah mengeksekusi misi Apollo ke bulan, roket SpaceX ini 3,5 kali lebih powerful. Dan sama seperti roket NASA Saturn V, roket SpaceX yang akan ke Mars juga direncanakan diberangkatkan di pad luncur yang sama, yaitu di 39A at Kennedy Space di Cape Canaveral, Florida. Perjalanan menuju ke Mars. Jadi gini urutannya. Roket pendorong akan mengantar roket Crew Capsule ke orbit bumi. Uniknya, setelah sampai di orbit bumi, roket pendorong akan memisahkan diri dari roket Crew Capsule dan putar balik ke bumi ke tempat pad peluncuran semula. Jadi sekarang ada roket pendorong di launchpad dan ada roket Crew Capsule ngambang-ngambang di orbit bumi. Selanjutnya, roket pendorong akan membawa tanker bahan bakar dan membawanya ke orbit buat mengisi bahan bakar roket Crew Capsule sebagai bekal sumber energinya menuju ke Mars nantinya. Elon juga berpikir terkait efisiensi dalam perjalanan roket dari orbit bumi ke Mars. Jadi, roket Crew Capsule akan diberangkatkan hanya jika roket ini berada dalam posisi lintasan terdekat menuju ke Mars. Kondisi ini hanya terjadi setiap 26 bulan sekali atau 2 tahunan sekali. Kalau belum berada pada lintasan terdekat, roket ini hanya akan menunggu dan berada di orbit bumi. Karena kondisi ini, Elon akan menyiapkan sedikitnya 1.000 pesawat ruang angkasa yang akan menunggu di orbit bumi. Dan sekali berada pada lintasan terdekat ke Mars, 1.000 pesawat ruang angkasa ini akan diberangkatkan secara massal. Nah, begitu perjalanan dimulai, roket Crew Capsule akan mengaktifkan solar panels untuk menangkap energi dari sinar matahari, sehingga membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih efisien lagi. Kunci fokus keberhasilan misi ke Mars. Roket ruang angkasa tentunya menjadi biaya terbesar, sehingga harus dibuat dan dioperasikan seefisien dan seefektif mungkin. Sejauh ini setidaknya udah ada 3 roket ya. Roket pendorong, roket Crew Capsule, dan tanker bahan bakar. Elon akan merancang agar roket pendorong bisa digunakan hingga 1.000 kali, tanker bahan bakar hingga 100 kali, dan roket ruang angkasa Crew Capsule hingga 12 kali. Awalnya Elon membayangkan satu roket Crew Capsule hanya mampu memberangkatkan 100 orang. Namun dalam perkembangannya, Elon Musk yakin setiap Crew Capsule dapat memuat hingga 200 orang. Hitung-hitungannya Elon, untuk menempatkan 1 juta orang di Mars akan membutuhkan sekitar 40 hingga 100 tahun terhitung dari roket pertama diluncurkan. Elon Musk juga merancang agar perjalanan kembali ke bumi dari Mars juga memungkinkan. Nah, terakhir dari aku tantang kalian buat jawab di kolom komentar ya. Sambil ngetes, sevisioner apa kalian? Let's say kamu semua dapat one way ticket buat jadi satu dari sejuta orang pertama yang mengkolonisasi planet Mars. Kamu ambil kesempatan itu atau enggak? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton. Kamu bisa terusin nonton ide gila Elon Musk lainnya, yaitu Hyperloop, yang mana adalah inovasi transportasi antar kota
berkecepatan 1.100 km per jam. Saya Tama Andi, sampai jumpa lagi.